Salam, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Pagi hari ini sungguh sebuah sukacita yang besar kalau kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati. Mari pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk sama-sama menaikkan pujian dan syukur kita atas segala kebaikan, kemurahan, pertolongan, dan semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang antusias, siap berdoa pagi hari ini? Mari sama-sama tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita datang berdoa kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami diberikan waktu dan kesempatan untuk datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mau bawa pujian syukur kami mau naikkan pengagungan kami mau memuliakan Tuhan lewat pujian dan sembah kami. Kiranya Engkau disukakan, Engkau dimuliakan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyembah, memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari segenap hati nyanyikan sama-sama. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Segenap hati nyanyikan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku
segenap hati nyanyikan. Hanya Kau Yes Yesus Tuhan. kuat. Sebab kami percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Harapan kami di dalam-Mu, di dalam-Mu ada kekuatan, ada pertolongan. Di dalam-Mu ada kesembuhan, di dalam-Mu ada pemulihan, di dalam-Mu ada kemenangan, di dalam-Mu ada masa depan. Sebab Kau rancangkan yang terbaik bagi kami. Kau rancangkan yang terbaik bagi orang yang percaya, yang berharap hanya kepada-Mu, yang berseru memanggil nama-Mu. Ada harapan, ada masa depan. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang tiada bandingannya. Nama-Mu Yesus, Allah yang perkasa. Hina marabaya shandaya rala namaya shandaya rala baya Kira babaya rala namaya rala baya Haleluya. Sebab kepada-Mu kami beriman, kepada-Mu kami berserah, kepada-Mu kami percayakan hidup kami Tuhan. Rabaya shendaya rala nabaya rala baya rabaya rala baya sherere Hikiki rababa baya sherere Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat rencana-Mu, terima kasih buat rancangan-Mu, terima kasih buat harapan yang Kau beri, terima kasih buat masa depan yang indah yang Kau sediakan bagi kami. Oh, hikarala namaya rabaya ralabaya ralalabaya rabaya shekena ya ralabaya shererererererabaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Takarala nama takaya rala nabaya rabaya takarala nabaya shiki.
kikira baba bayarala namahu bayarala bayarala la 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 ya raba ya raba ya raba ya Yesus. syakarala nabayarala bayara bayarala namaya syakarala bayara bayara la 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 bayas. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan masa depan yang indah, rancangan yang indah buat kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa. Horabaya syakarala namaya ralabaya syaki. Terima kasih. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan segenap hati. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan aku percaya Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Segenap hatiku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan yang sudah memelihara hidup kita, yang menyediakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Setiap hari Dia mengatur segala sesuatu yang kita butuhkan. Sungguh Dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Biar pagi hari ini kita berseru memanggil namanya Yesus Kristus Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya panggil namanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Sekali lagi, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Mulutku memuji
puji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Memanggil namamu, Allahku, tempat pertolonganku, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kemenangan, hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Syakarala dabaya takarabaya rala namaya syakarala bayash. Hikana mahaya rala namaya takarala namaya rala baya rabayash. Kira babaya takaya rala namaya shandaya rala babaya rabaya rala baya rabaya rala baya rabayash. Hikiara la bahaya rala namahaya rala bahaya rala namahaya rala baya rabayas. Hikiara la bahaya rala namahumaya rala baya rabaya rala baya rala baya rabaya rabayas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat kasih yang Kau curahkan atas setiap kehidupan kami orang-orang yang percaya kepadamu. Biar pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus mengiring Engkau, Tuhan pemilik hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu Saudara, kita kembali bisa membaca bersama-sama di Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing atau di teks yang ada di sebelah sini ya. Mari sama-sama kita baca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 berjudul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya
duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak Ibu Saudara, apakah yang bisa diperbuat oleh seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir? Kalau zaman sekarang Bapak Ibu Saudara ada media sosial bisa diviralkan. Lalu mungkin bisa diberikan bekal untuk melakukan ini dan itu sehingga sekalipun dia lumpuh dia masih bisa produktif, bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi pada zaman itu Bapak Ibu Saudara hanya mengemislah cara yang paling mudah untuk dia kerjakan. Terlebih pada zaman Rasul mungkin belum ada yang terpikir untuk memfasilitasi seorang yang cacat. Untuk menggali potensi seperti itu ya Bapak Ibu Saudara, mungkin pada zaman itu belum terfikirkan hingga dia hanya bisa mengharapkan belas kasih orang. Dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara, orang lumpuh ini menempati posisi paling strategis karena dia meminta-minta dekat pintu gerbang bait Allah, dekat pintu gerbang. Jadi tentunya di situ orang akan keluar masuk pastinya lewat pintu gerbang. Orang lalu lalang di situ itu aksesnya kan lewat situ ya Bapak Ibu Saudara. Jadi orang akan mudah sekali melihat dia dan akan mudah sekali memberikan sedekah kepada dia. Nah satu kali Petrus dan Yohanes lewat juga di situ, datang ke bait Allah menjelang waktu sembahyang. Dan Petrus serta Yohanes ini menjadi sasaran juga orang lumpuh ini untuk meminta sedekah. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes melihat orang yang lumpuh ini meminta sedekah kepada dia, dia berkata, apa tadi Bapak Ibu Saudara? Lihatlah kepada kami, tatap, mungkin kalau saya bahasakan di zaman sekarang, tatap mata saya atau tatap mata kami. Emas dan perak aku gak punya, aku gak punya apa-apa, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Orang ini hanya meminta sedekah untuk menyambung hidupnya karena dia gak bisa bekerja karena keterbatasannya sebagai seorang pengemis. Tetapi yang dia terima bukan sedekah, bukan sekedar untuk menyambung hidupnya untuk sementara, tetapi yang dia dapatkan kesembuhan yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lumpuh sejak lahir, berjumpa dengan murid Tuhan Yesus. Seketika itu juga mujizat terjadi. Orang yang lumpuh sejak lahir itu, yang tadinya tidak memiliki harapan untuk dapat melakukan pekerjaan yang lain. Tetapi ketika berjumpa dengan murid Tuhan, dia punya harapan karena dia disembuhkan. Dia enggak lumpuh lagi, tetapi dia sembuh Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi kemudian ketika dia sembuh? Dia melompat-lompat kegirangan. Dia bersuka cita sehingga orang yang melihat dia menjadi takjub dan tercengang. Kan dia sudah biasa di gerbang itu Bapak Ibu Saudara. Dia biasa mengemis di situ. Tentunya orang-orang di situ sudah mengenal dia. Dia melonjak berdiri, berjalan kian kemari. Ya mungkin saking senangnya Bapak Ibu Saudara. Dari lahir gak pernah jalan. Begitu tahu jalan ke sana kemari. Bukan hanya dia berjalan dan melompat. Tetapi dia juga memuji-muji Allah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami hal yang mungkin sama, situasi yang kondisi menekan hidup kita, situasi dan kondisi yang tidak baik. Yang membuat kita tidak berani berharap untuk sebuah jalan keluar. Tetapi apa yang Tuhan tidak bisa lakukan?
Tuhan bisa lakukan apapun Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika mungkin begitu banyak pintu tertutup untuk Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa membukakan pintu-pintu yang lain untuk menolong kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah putus pengharapan karena mungkin sudah bertahun-tahun bergumul akan sakit penyakit, akan usaha, akan hubungan suami istri, akan hubungan dengan anak atau tentang hubungan apapun juga Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berhenti berharap. Sekalipun tidak ada harapan, Tuhan bisa memberikan harapan. Bukankah Dia mati di atas kayu salib, Dia bangkit untuk memberikan hari esok buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Maka ada lagu yang berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya beroleh masa depan. Bapak, Ibu, Saudara, mari datang kepada Tuhan. Jika mungkin Bapak, Ibu, Saudara memerlukan jawaban doa, tidak mungkin Ia akan memberikan jawaban yang jauh lebih indah daripada yang kita harap dan doakan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara berharapnya hanya sampai di angka 7. Tapi mungkin Tuhan memberikannya sampai di level 8, di level 9, di level 10. Apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita bayangkan. Tuhan bisa sediakan buat kita orang yang percaya kepada Dia. Orang lumpuh ini percaya. Kenapa saya bilang dia percaya? Karena kalau dia gak percaya, dia gak akan mau disuruh berdiri. Dia gak akan mau Bapak Ibu Saudara. Karena dia percaya. Petrus dan Yohanes juga percaya bahwa nama Tuhan Yesus itu berkuasa. Maka tanpa ragu dia berkata, demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Untuk mendapatkan mujizat Tuhan, harus ada kepercayaan kepada Tuhan. Untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, harus ada kepercayaan yang kita bangun. Jika Bapak Ibu Saudara didoakan oleh Bapak Ibu Gembala, oleh rekan-rekan kita mungkin, atau Bapak Ibu Saudara sendiri berdoa sendiri, percayalah bahwa doa orang benar jika yakin didoakan, besar, bahkan sangat besar kuasanya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mau percaya, berseru memanggil nama Yesus dan dapatkan mujizat. Mari angkat tangan kita, tengadahkan tangan kita ke surga. Biar Bapa di surga memegang tangan kita dengan kuat, memberikan kita kekuatan yang baru. Hingga kita yang lemah kita dikuatkan, kita yang berputus asa kita boleh dibangkitkan lagi gairahnya. Kita yang sakit kita disembuhkan, kita yang tidak memiliki harapan kita percaya ada harapan yang baru. Oh Tuhan Yesus, kami datang menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Buat pemeliharaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Buat setiap tangan anak-anak-Mu yang terangkat ke surga Tuhan. Mungkin ada begitu banyak anak-anak-Mu yang menanti-nantikan jawaban doa. Menanti-nantikan mujizat. Menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Engkau sumber pertolongan kami. Jika pagi hari ini kami datang dan berseru memanggil nama-Mu dengan percaya, dengan yakin Tuhan, maka pertolongan itu akan datang kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Kami percaya, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima jalan keluar. Kami terima semua yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Tepat
tepat pada waktunya saat kami membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan akan membuka setiap pintu-pintu yang tertutup bagi kami. Karena Tuhan adalah jawaban atas setiap doa kami. Dan jika mungkin Tuhan belum ada jawaban atau belum sesuai dengan apa yang kami mau, kami percaya karena Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang berdoa, memuji, menyembah, mengagungkan namamu yang dahsyat luar biasa. Dan biarlah pagi hari ini seluruh anak-anakmu yang berdoa dan memohon kepadamu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.